Halo anak-anak ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada masa sekarang ini, daerah kita masih termasuk dalam zona merah ya. Tapi jangan sampai semangat kita surut hanya karena kita belum bisa belajar seperti biasanya. Jangan lupa untuk mengisi absen, linknya sudah ibu share di WA group. Oke, pada pertemuan kali ini materi kita tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kompetensi dasarnya yaitu konsep ilmu ekonomi. Sementara tujuan pembelajaran kita yaitu supaya siswa memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, sebelum kita membahas ke materinya, ibu mau tanya dulu tentang atau mereview tentang pembelajaran minggu lalu. Siapa masih ingat materi apa kita minggu lalu? Ya, tentang skala prioritas ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu skala prioritas? Ya, benar ya. Jadi skala prioritas itu urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhannya. Mulai dari yang paling penting hingga pembeliannya yang bisa ditunda. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Coba perhatikan gambar pada slide berikut ini. Di sini ada dua gambar, yaitu ada gambar apel, sama-sama apel. Tapi di sana apel yang bisa dimakan, yang ini apel yang tidak bisa dimakan. Ini hanya merek apel, ya. Nah, kalau untuk apel yang bisa dimakan itu adalah kebutuhan. Kalau untuk apel yang kita pakai biasanya dalam teknologi itu adalah keinginan. Jadi dari sini kamu sudah bisa membedakan ya. Kalau kebutuhan itu ya wajib kita penuhi untuk kesehatan kita. Kalau untuk keinginan ini bisa kita tunda untuk pembeliannya. Untuk lebih jelasnya, coba lihat pada slide berikut ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi maka tidak mengancam kelangsungan hidup. Oke, kita lanjut lagi. Pada slide berikutnya, jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Contohnya seperti rumah, kemudian makanan, kemudian sandang, kemudian pendidikan. Pada zaman sekarang ini, pendidikan sudah dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya seperti laptop, handphone yang sedang kamu pakai sekarang, kemudian seperti tas, sepatu, ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini bersifat mewah. Contohnya emas, kemudian mobil, ya. Yang bagian kedua, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, ada kebutuhan individu. Yang kedua, ada kebutuhan kelompok atau kebutuhan umum. Kemudian yang ketiga, ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu yang dibagi menjadi yang pertama kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang. Yang keempat, ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan jasmani,
dan yang kedua kebutuhan rohani. Slide berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada agama, yang ketiga adat istiadat, yang keempat peradaban, yang kelima pendidikan, yang keenam penghasilan, yang ketujuh usia, dan yang kedelapan pekerjaan. Oke, berikutnya alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut sebagai barang, ya. Namanya saja alat. Alat itu berarti sudah menyerupai barang. Oke. Barang dapat berupa benda atau jasa, ya. Dapat berupa benda atau jasa. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, jenis-jenis barangnya berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama, barang ekonomi atau barang pemuas atau pemenuh kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, barang non-ekonomi, yaitu barang yang tidak membutuhkan pengorbanan. Kemudian bagian B, berdasarkan kepentingannya. Yang pertama ada barang inferior, barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, barang esensial atau barang yang ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, barang normal. Semua barang yang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakat bertambah. Yang keempat, barang mewah. Barang yang mahal harganya bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan kebutuhan untuk kemegahan. Kemudian di bagian C, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada barang pribadi, oke. Yang kedua ada barang publik atau barang umum. Itu adalah gambar jalan tol atau jalan raya. Itu adalah milik bersama. Kemudian pada slide berikut yang bagian D, berdasarkan hubungan pemakaiannya. Yang pertama barang substitusi, barang yang dapat menggantikan fungsi kegunaan. Yang kedua, barang komplementer atau barang yang memiliki fungsi saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagian E, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya. Yang pertama barang mentah. Di situ ada kalian lihat kapas. Kemudian barang setengah jadi. Di situ ada benang. Kemudian ada barang jadi. Barang jadinya yaitu baju atau pakaian. Kemudian bagian F ada berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama barang tetap dan yang kedua barang bergerak. Oke, selanjutnya kegunaan suatu barang. Menurut A.J. Meyers, kegunaan suatu barang dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Oke, sekian untuk penjelasan materi dan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan untuk hari ini. Untuk kesimpulannya, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidupnya. Untuk tugas kalian, linknya sudah Ibu share juga ke WA group. Nanti silahkan dikerjakan di Google Form. Itu sudah Ibu share ya. Batas pengumpulannya atau batas pengerjaannya Ibu tunggu sampai jam 2 siang nanti. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Ya, kita satu kelas ada Ibu buat 5 kelompok. Nanti materinya akan Ibu bagi dalam bentuk ilustrasi. Nanti kamu bisa menganalisisnya. Ibu akan bagi ke dalam WA group kita. Dan hasilnya silakan di-share ke Google Classroom. Ya, hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau nanti misalnya ada yang tidak mengerti, silahkan langsung tanya Ibu melalui WA. Ya, salam sejahtera semuanya dan selamat pagi.